warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi sama saya di El Cakra Channel tentang seputar puter belum. Dalam video kali ini saya akan mencoba membahas tentang puter pelung yang mengeluarkan suara gugup. Jadi faktor penyebabnya apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya, coba nanti kita akan bahas secara tuntas dalam video kali ini. Kalau kita berbicara tentang puter pelung yang mengeluarkan suara gugup, ada sebagian orang berpendapat bahwa puter pelung ini kurang memiliki kualitas yang bagus. Tapi di satu sisi ada banyak juga orang yang menyukai akan puter pelung yang mengeluarkan suara gugup. Jadi saya pikir ada beberapa sudut pandang orang tentang bagaimana cara menikmati puter pelung yang mengeluarkan suara gugup itu sendiri. Jadi untuk keperluan lomba, puter pelung yang memiliki suara gugup itu memang tidak masuk dalam penilaian. Jadi disarankan buat teman-teman yang mengikuti lomba puter pelung, disarankan tidak membawa puter pelung yang memiliki suara gugup. Karena suara gugup itu memang tidak masuk dalam penilaian lomba, dan kalaupun diikutkan akan sulit sekali untuk menang dalam lomba. Nah, yang dimaksud gugup di sini adalah gugup yang stabil ya. Jadi ketika dia bunyi itu selalu mengeluarkan suara gugup. Jadi mulai angkatan pertama dia bunyi sampai dia berhenti bunyi itu suaranya selalu gugup. Nah, itu yang sulit sekali mendapatkan nilai dalam lomba, karena memang suara gugup itu tidak masuk dalam penilaian. Tapi kalau suara gugupnya itu hanya angkatan pertama atau kedua, ya saya pikir masih bisa lah diikutkan untuk lomba. Tapi di satu sisi banyak juga penggemar puter pelung yang mengeluarkan suara gugup gitu ya. Jadi mereka bisa menikmati suaranya, kemudian mereka menganggap bahwa puter pelung ini memiliki ciri khas atau keistimewaan tersendiri. Jadi orang yang beranggapan bahwa puter pelung yang mengeluarkan suara gugup itu adalah puter pelung yang kualitasnya kurang bagus, saya pikir pendapat itu kurang begitu tepat gitu ya, karena tergantung bagaimana cara orang menikmati suara puter pelung itu sendiri. Dan saya beranggapan bahwa karena banyaknya penggemar puter pelung suara gugup, suatu saat nanti akan ada lombanya juga gitu ya. Karena mungkin dilihat dari banyaknya penggemar, kemudian mungkin mereka punya penilaian sendiri, dilihat dari gugupnya atau panjang gugupnya. Nah, saya pikir ya tidak menutup kemungkinan juga gitu. Suatu saat nanti akan ada lomba puter pelung yang memiliki suara gugup. Oke, kita akan kembali ke topik awal. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan puter pelung itu bisa mengeluarkan suara gugup? Dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, ada beberapa faktor yang menurut saya itu menyebabkan puter pelung itu mengeluarkan suara gugup. Nah, yang pertama adalah faktor usia. Puter pelung mulai belajar bunyi sebenarnya usia 2,5 bulan dia sudah mulai belajar bunyi ya. Cuman pada usia ini
suara yang dikeluarkan itu adalah suara anakan. Baru nanti ketika dia usia 3,5 bulan atau 4 bulan baru mengeluarkan suara dewasa. Tapi pada usia ini suara mereka belum maksimal ya, karena mereka masih muda, kemudian secara nafas pun mereka juga belum kuat gitu. Akhirnya suara yang dikeluarkan itu cenderung suara yang masih gugup atau mungkin suara yang pendek, belum panjang. Dengan bertambahnya usia, suara puter pelung itu akan semakin mapan gitu ya. Kalau memang dasarnya dia itu bukan mengeluarkan tipe suara yang gugup, nah dengan bertambahnya usia, suara gugup itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi bagi teman-teman yang punya puter pelung usia muda, kemudian suaranya masih gugup, ya kita tunggu aja sampai proses dia dewasa gitu ya aja. Karena pada usia muda perkembangan suara puter pelung itu masih sangat besar sekali. Faktor yang kedua adalah faktor makanan gitu ya. Jadi ada beberapa makanan yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan suara puter pelung. Nah, saya kasih contoh gini. Ada sebagian puter pelung ketika kita kasih beras merah terlalu banyak, nah, itu efek suaranya itu ada yang gugup gitu ya, ada juga yang jadi serak gitu ya. Jadi makanya kita harus selektif dalam pemberian makanan, atau mungkin makanan yang lain gitu ya. Kalau memang ada salah satu makanan itu yang menyebabkan efek kurang bagus terhadap perkembangan suara puter pelung, ya sebaiknya kita hentikan. Ada satu contoh lagi, kapan hari ada seorang teman dia beli makanan puter pelung yang saya pikir harganya juga cukup mahal gitu ya, dan dia beranggapan bahwa setelah dikasih makanan itu suaranya makin bagus. Tapi ternyata efeknya pada suara puter pelung itu menjadi dia suaranya itu jadi pendek-pendek, kemudian cenderung gugup gitu ya. Nah, hal yang demikian sebaiknya segera kita hentikan ya. Jadi jangan jadi patokan bahwa pakan yang mahal itu cocok buat puter pelung kita. Jadi intinya adalah selektif dalam pemberian makanan buat puter pelung kita. Faktor yang ketiga adalah faktor penjemuran gitu. Ada sebagian puter pelung yang ketika dijemur terlalu lama, terlalu panas gitu ya, itu efek suaranya jadi gugup. Itu ada juga gitu. Jadi coba kita amati. Sebelumnya puter pelung kita itu suaranya tidak gugup. Nah, begitu kita jemur kemudian kepanasan, kok suaranya jadi gugup. Nah, otomatis itu harus kita kurangin gitu ya. Penjemuran yang baik itu dilakukan di pagi hari. Itu ketika matahari sudah mulai kelihatan, sekitar mungkin jam 7 sampai maksimal jam 10 gitu. Tapi kalau kita lakukan penjemuran di atas jam 10, saya pikir kondisional juga ya. Mungkin kondisi matahari juga tidak terlalu panas atau mungkin cuaca lagi sedikit mendung. Nah, tapi intinya di sini adalah jangan menjemur puter pelung terlalu lama atau istilahnya terlalu kepanasan gitu ya. Ataupun sebaliknya, puter pelung yang tidak pernah dijemur itu bisa mengalami penurunan kualitas suara gitu. Bisa gugup, mungkin bisa serak. Nah, coba kita amati apakah dia itu kurang penjemuran atau enggak. Kalau memang kurang penjemuran, ya coba kita jemur di pagi hari sampai mungkin maksimal jam 10 atau mungkin kondisional, tergantung cuacanya juga ya. Jadi intinya coba kita amati setelah kita lakukan penjemuran itu ada perubahan suara apa enggak. Faktor yang keempat adalah faktor genetika atau faktor keturunan.
Bisa dibilang faktor ini adalah faktor bawaan. Nah, saya pikir faktor ini cukup sulit ya untuk dihilangkan ya. Jadi coba kita lihat garis keturunannya, coba kita lihat indukannya, apakah indukannya itu mengeluarkan suara gugu apa enggak. Kemudian kita amati lagi usia dia itu sudah dewasa apa belum. Kalau udah dewasa tetap mengeluarkan suara gugu, nah saya pikir faktor ini paling sulit untuk dihilangkan ya. Karena biasanya kualitas anakan itu tidak jauh dari kualitas indukannya. Tapi kita tetap amati sampai puter pelung yang suara gugu itu menginjak usia dewasa. Gitu. Kalau memang usia dewasanya itu dia tetap gugur, kemudian kita lihat kualitas indukannya itu juga gugur, ya saya pikir itu sudah faktor keturunan ya. Jadi itu sulit, saya pikir sulit untuk dihilangkan. Demikianlah menurut saya beberapa faktor yang menyebabkan puter pelung itu mengeluarkan suara gugur dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau berbagi tips, bisa bergabung di channel saya. Intinya adalah kita bersama-sama memajukan puter pelung Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu.